Salam kasih persaudaraan. Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Senin 25 Januari 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus, pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja secara universal memestakan pesta pertobatan Santo Paulus. Pertobatan Santo Paulus menurut Perjanjian Baru adalah sebuah peristiwa dalam kehidupan Rasul Paulus yang membuatnya berhenti menganiaya umat gereja perdana dan menjadi pengikut Yesus. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 33 sampai 36 Masehi. Sebelum mengalami pertobatan, Paulus waktu itu dikenal dengan nama Saulus, adalah seorang Farisi yang giat dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, katanya demikian, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebab orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku." Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus harus memberitakan Injil mulai dari tempat kita berada dan terus ke seluruh dunia sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itulah salah satu perintah Tuhan kepada kita dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Dengan memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia, semua makhluk akan menikmati berkat keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menjadi seseorang yang mengejar-ngejar setan, atau memegang ular, atau minum racun untuk membuktikan diri kita sebagai orang yang percaya, pemberani, dan juga hebat. Namun, bagaimana cara kita untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk, agar semuanya diselamatkan dan percaya kepada Tuhan? Karena di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan. Ibu, bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman pertobatan Paulus mengajarkan kita akan banyak hal penting yang harus kita perbaharui dalam hidup kita. Pertobatan Paulus bermuara pada penampakan diri Allah kepadanya, sehingga Paulus terbuka mata batinnya untuk melihat Yesus yang sebenarnya. Sejak itulah ia menjadi pengikut Yesus dan pewarta cintanya sampai ke ujung bumi. Bahkan hingga ia rela menderita dan mati seperti Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga menemukan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga dengan kuasa-Nya kita berbalik mengikutinya serta mewartakan kabar sukacita sampai selamanya? Ibu, bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi Allah segalanya mungkin. Begitu pula soal perbuatan hidup. Mari percayakan diri kita juga kepada Allah, agar kesalahan-kesalahan hidup kita diubahnya menjadi kesalahan-kesalahan dari yang awalnya pengasut menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita pun diundang untuk jangan hanya puas akan diri sendiri, misalnya karena kita semakin sabar atau kita rajin ke gereja. Namun yang terpenting juga, bagaimana kita memperluas panggilan pewartaan, memberi kesaksian, dan mau melayani lebih baik lagi. Keselamatan bukanlah untuk dinikmati sendiri-sendiri, melainkan untuk membantu saudara yang lemah, saudara yang membutuhkan. Semoga kita menjadi terang bagi setiap makhluk. Tuhan memberkati kita semua.